Kita semua pasti pernah kan lihat upacara pernikahan, ada pasangan yang lagi bahagia-bahagianya, ada keluarga, dan tentu aja ada seorang pejabat yang meresmikan ikatan mereka. Tapi pernah nggak sih kepikiran kalau sosok yang duduk di depan pasangan pengantin itu sebetulnya lagi memegang salah satu kekuatan hukum paling fundamental yang dimiliki negara? Oke, jadi pertanyaannya, apa sih kekuatan sejati seorang penghulu di Indonesia? Yuk kita bedah bareng-bareng. Karena percaya deh, jauh di balik tugasnya yang kelihatannya cuma seremoni, ada wewenang negara yang luar biasa besar tersembunyi di dalamnya. Hal pertama yang harus kita pahami nih, kita perlu geser cara pandang kita soal peran ini. Seorang penghulu itu bukan cuma pimpinan upacara biasa loh, mereka itu pejabat kunci negara. Nah, ini dia poin utamanya. Seorang penghulu itu statusnya adalah pejabat publik. Artinya apa? Artinya, mereka itu bertindak atas nama negara. Punya legitimasi hukum penuh buat menjalankan satu fungsi yang vital banget, mencatatkan pernikahan secara sah. Terus pertanyaannya, dari mana datangnya kekuatan sebesar itu? Jawabannya, ya dari dasar hukum negara kita sendiri. Kekuatan mereka ini, dalam istilah hukum, disebut kewenangan atribusi. Kedengarannya rumit ya, tapi intinya simpel. Wewenang seorang penghulu itu bukan dikasih sama atasannya, bukan delegasi, tapi diberikan langsung oleh undang-undang. Jadi, wewenangnya itu melekat di jabatannya, nggak bisa seenaknya dicabut. Dan wewenang ini nggak main-main karena ditopang oleh 4 pilar utama. 1. Mandatnya langsung dari negara. 2. Status mereka jelas sebagai pejabat publik. 3. Mereka terikat sama prosedur hukum yang super ketat. Dan yang terakhir, nomor 4, setiap tindakan mereka itu butuh kehati-hatian tingkat tinggi. Jadi jelas ya, ini bukan sekedar kerjaan administrasi biasa. Coba deh bayangin, wewenang ini tuh ngalirnya kayak air terjun. Dari sumber paling tinggi, yaitu undang-undang negara, turun langsung ke pejabat yang ada di lapangan. Nah, gambar ini nunjukin gimana satu orang bisa diberi kuasa buat bertindak atas nama seluruh mesin negara. Keren kan? Oke, sekarang kita lihat yuk, apa sih produk nyata dari kekuatan ini? Sesuatu yang paling kelihatan dan paling kuat yang mereka hasilkan. Tentu saja, akta nikah. Dalam bahasa hukum, akta nikah itu namanya akta autentik. Dan jangan salah, ini bukan sekedar secari kertas ya. Ini adalah dokumen yang dibuat oleh pejabat publik dan punya kekuatan pembuktian yang sempurna di mata pengadilan. Biar kebayang sekuat apa ini, coba kita bandingin deh. Di satu sisi ada akte nikah. Dokumen ini dianggap sebagai fakta oleh pengadilan, titik. Kecuali ada yang bisa membuktikan sebaliknya. Nah, di sisi lain ada kontrak biasa, perjanjian pribadi gitu. Kalau yang ini, Anda justru harus membuktikan dulu di pengadilan kalau kontrak itu sah. Beda banget kan level kekuatannya? Jadi, cuma dengan satu goresan tanda tangan dari seorang penghulu di atas dokumen itu, boom, muncul gelombang konsekuensi hukum yang sangat luas, baik di ranah perdata maupun pidana. Bayangin, cuma dengan satu tanda tangan itu, lahirlah status hukum sebagai suami istri. Dokumen itu juga yang nanti jadi dasar buat status hukum anak-anak mereka. Terus, soal hak waris juga ditentuin dari situ, sampai ke urusan harta gono gini atau harta bersama. Jadi secara fundamental, dokumen ini mengubah seluruh hidup seseorang di mata hukum. Tapi, ya gitu, seperti kata pepatah, kekuatan besar datang dengan tanggung jawab besar, dan dalam kasus ini juga datang dengan resiko yang sama besarnya buat si pejabat. Nah, ini dia sisi lainnya yang harus kita tahu. Kalau sampai ada penyalahgunaan wewenang sedikit aja atau prosedurnya dilanggar, seorang penghulu bisa langsung berurusan sama hukum pidana. Jadi kekuatan besar ini benar-benar diawasi dengan super ketat. Oke, dari semua yang kita bahas tadi, kita sampai pada satu kesimpulan yang penting banget. Peran yang sebegitu krusialnya ini ya harus punya landasan hukum yang sekuat baja. Hal ini juga ditekankan dalam materi sumber kita oleh Pak Wawan Ali. Beliau bilang, diperlukan pengaturan komprehensif tentang kedudukan penghulu dalam sistem hukum kenotariatan Indonesia. Ini tuh kayak sebuah seruan ya untuk memperkuat lagi fondasi hukumnya demi menjaga integritas peran yang vital ini. Nah, pada akhirnya, semua ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar untuk direnungkan. Gimana caranya kita bisa memastikan kalau kerangka hukum yang mengatur dan melindungi para pejabat vital ini bisa sama kuatnya dengan dokumen yang mereka buat? Dokumen yang pada dasarnya menentukan nasib hukum jutaan warga negara kita.